pasangan lansia di Jepang yang ditodong oleh orang Indonesia di rumahnya sendiri. Dan motifnya juga lumayan aneh, yaitu judul atau judi online. Mungkin sebagian besar dari kalian udah pada tahu tentang kasus ini, karena kasus ini juga bukan hanya diberitakan di media di Jepang, melainkan di media di Indonesia, baik itu TV maupun online. Dan bahkan beberapa konten kreator yang ada di Indonesia dan di Jepang juga udah banyak ngebahas tentang kronologi kejadian ini. Dan aku sebenarnya nggak mau lagi ngebahas ini, dan dari awal juga aku tahu berita ini, aku memang nggak ada keinginan untuk ngebahas hal ini. Tapi karena kejadian tadi siang, tiba-tiba temanku orang Jepang datang nyamperin aku pada saat kami makan siang, dan dia nanya tentang kejadian ini. Spontan aja aku ngejawabnya sambil ketawa, bilangnya nggak tahu. Karena apa? Karena ini berita yang memalukan. Jadi karena satu orang ini, satu negara kita itu malu dibuatnya. Apalagi orang-orang yang sedang stay dan tinggal dan bekerja di Jepang. Itu malu, Dan aku di sini mau ngebahasnya dari perspektif yang berbeda. Jadi kejadian-kejadian saat ini yang terjadi yang dilakukan khususnya orang Indonesia di tahun 2024 ini dan sampai pada saat ini yang berita terakhir ini, itu semua karena kita kurang paham tentang apa yang harus dijaga ketika kita pergi keluar dari negara kita. Dan salah satunya juga yang mesti harus mawas diri adalah pihak LPK yang ada di Indonesia, khususnya LPK swasta. Kenapa aku bilang LPK swasta? Karena menurutku, LPK yang ada di Indonesia, yang apalagi terkhusus swasta ini, ada beberapa yang hanya ngeberangkatkan siswanya itu berdasarkan LPK ini bisa mendapatkan keuntungan besar apa enggak, tanpa ada beban tanggung jawab untuk mempersiapkan calon peserta magang atau calon pekerja yang ingin diberangkat ke Jepang ini lebih baik lagi. Beda sama program IAM Jepang, yang mana kalian tahu sendiri, program IAM Jepang itu adalah program yang sangat ketat, yang benar-benar bukan hanya mengasah kepintaran kita aja, melainkan mengasah mental dan sikap kita. Jadi di LPK swasta ini jauh berbeda kalau aku lihat. Makanya kejadian-kejadian saat ini makin banyak hal-hal yang aneh. Jadi untuk kalian adik-adik yang ada di Indonesia sekarang ini, yang lagi belajar di LPK, tolong belajar lebih sungguh-sungguh. Dan jangan hanya berpikir yang penting sampai ke Jepang. Enggak, karena di Jepang itu sebenarnya nggak enak. Jadi jangan kalian pikir dengan kalian lihat video di TikTok atau foto di Facebook, senpai-senpai kalian posting sesuatu itu glamor, indah, menakjubkan. Jangan itu yang kalian lihat, itu hanya sebagian kecil dari apa yang sebenarnya ada terjadi di Jepang ini. Karena tekanan kerja di Jepang, ketika kita kerja, ada banyak orang yang harus kita hadapi, baik itu bos, sesama karyawan, yang berbeda-beda negara, itu bukan membuat kita bisa happy terus, gitu. Jadi jangan berpikirnya itu happy terus di Jepang ini. Karena lebih banyak sebenarnya nggak happy-nya dibanding happy-nya di Jepang. Cuman, sebagian orang bisa bertahan di sini, ya karena itu, dia punya tujuan, dia punya persiapan yang matang dari Indonesia, baik itu bukan hanya persiapan ilmu pengetahuan aja, persiapan sikap dan mental itu yang paling penting. Jadi apapun masalah yang dihadapinya pada saat di Jepang, dia bisa bertindak lebih normal, lebih rasional. Nggak seperti orang-orang yang melakukan kejadian kriminal ini, khususnya yang terakhir ini. Masa gara-gara judi online, tega ngebegal pasangan lansia di Jepang, dan konyolnya lagi, dia ngebegalnya itu langsung datang ke rumah lansia ini gitu, ke rumah korban, dengan menggunakan pisau dapur. Kocak memang, nyali oke, tapi tolol. Jadi, mudah-mudahan berita ini adalah berita yang terakhir, bukan hanya di tahun ini, melainkan di tahun-tahun depan. Dan juga terkhusus buat LPK swasta yang ada di Indonesia, tolong lebih berbenah diri lagi. Perbaiki program dan cara kalian menyeleksi siswa kalian yang ingin kalian berangkatkan ke Jepang itu lebih baik lagi. Beri mereka persiapan yang matang, bukan hanya sekedar pelajaran bahasa Jepang, mengenal budaya Jepang, melainkan sikap dan mental yang harus mereka punya. Gimana caranya? Ya kalian pikirkan sendiri. Jangan hanya memikirkan keuntungan uang-uang aja. Yang mana siapa yang mau masuk dan mau ngebayar mahal, kalian prioritaskan untuk berangkat ke Jepang. Tanpa kalian berpikir efek sampingnya gimana kalau siswa ini kurang persiapan yang diberangkatkan ke Jepang. Bisa jadi nanti kalau orang Indonesia semakin banyak melakukan kriminal di Jepang, ini bisa jadi nanti orang Jepang akan menutup diri mengambil kandidat dari Indonesia dan mengalihkannya itu
ke negara lain. Contohnya kayak Vietnam, Myanmar, Thailand, Kamboja, dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi. Jadi jangan sampai hal ini terjadi dulu baru kita menyesal semua. Karena sebenarnya pilihan orang Jepang itu terhadap negara-negara lain itu banyak, bukan hanya Indonesia. Jadi kita jangan sepele dengan hal ini. Apalagi di negara kita yang cukup lumayan sulit saat ini mendapatkan pekerjaan yang gajinya layak untuk kita bisa ngebiayain orang tua kita, istri dan anak kita dengan layak. Jadi coba pikirkan baik-baik. Dan satu hal lagi, kejadian ini adalah kejadian yang udah beberapa kali terjadi. Sedih memang, malu juga. Tapi mau gimana? Udah kejadian. Jadi buat rekan-rekan juga yang ada di Jepang saat ini, baik itu visa magang, visa Tokuto Gino, engineer, dan bahkan permanen, mudah-mudahan kita bisa saling menjaga nama baik negara kita dengan berbuat lebih baik lagi dan menjaga sikap kita dimanapun kita berada. Gua Ari, cabut dulu. Ciao.